Bagian 1. Pendahuluan di balik mimbar yang sempurna. Shalom sahabat-sahabat terkasih, pernahkah Anda melihat seorang pemimpin, entah itu pendeta, ketua tim, atau bahkan orang tua yang tampak begitu hebat di luar? Mereka karismatik, berprestasi, dan sepertinya punya segalanya. Tapi di balik layar, mereka kelelahan, pernikahan mereka diambang kehancuran, dan hubungan mereka dengan Tuhan terasa kering. Atau mungkin pemimpin itu adalah Anda. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang mengubah hidup banyak pemimpin di seluruh dunia, yaitu The Emotionally Healthy Leader, Pemimpin yang Sehat Secara Emosi, karya Peter Scazzero. Pete, seorang pendeta di New York, menulis buku ini dari pengalamannya sendiri yang nyaris menghancurkan hidup, keluarga, dan gerejanya. Buku ini dibangun di atas satu kebenaran yang sangat kuat, tapi sering kita abaikan. Tingkat kesehatan emosi dan spiritualitas Anda akan menentukan keberhasilan kepemimpinan Anda dalam jangka panjang. Bukan bakat, bukan pendidikan, bukan kerja keras, melainkan kehidupan batin Anda. Pete Scazzero berargumen bahwa banyak sekali pemimpin Kristen yang berlian namun tidak sehat secara emosi. Mereka sibuk melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi mereka lupa bagaimana caranya bersekutu dengan Tuhan. Mereka membangun pelayanan yang besar, tapi di saat yang sama, jiwa mereka sendiri perlahan-lahan mati. Perjalanan kita hari ini adalah untuk membongkar gunung es kepemimpinan. Kita akan melihat apa yang ada di bawah permukaan, di kedalaman jiwa, yang pada akhirnya akan menentukan apakah kita akan memimpin dengan baik hingga garis akhir atau justru hancur di tengah jalan. Mari kita mulai. Bagian 2. Masalahnya adalah pemimpin yang tidak sehat secara emosi. Peter Scazzero memulai dengan sebuah diagnosis yang jujur. Ia memberikan beberapa gejala dari seorang pemimpin yang tidak sehat secara emosi. Coba perhatikan, apakah ada dari gejala-gejala ini yang terasa akrab bagi Anda? Gejala-gejala pemimpin yang tidak sehat. Pertama, terlalu sibuk untuk Tuhan. Jadwal kita penuh dengan pelayanan, rapat, dan kegiatan gereja, tapi kita hampir tidak punya waktu untuk benar-benar duduk diam dan bersekutu dengan Tuhan. Kita menggunakan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Kedua, mengabaikan perasaan. Kita sering mengabaikan perasaan marah, sedih, atau takut karena dianggap tidak rohani. Padahal, perasaan-perasaan itu adalah sinyal penting dari apa yang terjadi di dalam jiwa kita. Ketiga, identitas diri terikat pada pelayanan. Nilai diri kita sangat bergantung pada seberapa berhasil pelayanan kita. Jika gereja bertumbuh, kita merasa hebat. Jika stagnan, kita merasa gagal sebagai pribadi. Keempat, kurang peduli pada pernikahan atau kelanjangan. Banyak pemimpin yang begitu fokus pada keluarga jemaat sehingga mereka mengabaikan keluarga inti mereka sendiri. Mereka lupa bahwa pernikahan atau kehidupan lanjang mereka adalah prioritas pertama di hadapan Tuhan. Kelima, tidak punya batasan yang sehat. Sulit berkata tidak, selalu merasa harus menolong semua orang, dan akhirnya kehabisan tenaga. Batasan dianggap tidak rohani atau egois. Keenam, menjadikan orang lain sebagai proyek. Kita melihat orang bukan sebagai pribadi yang harus dikasihi, tetapi sebagai proyek yang harus diubah atau masalah yang harus diselesaikan. Peter Scazzero mengatakan bahwa akar dari semua ini adalah kehidupan batin yang dangkal. Kita mungkin tahu banyak tentang Alkitab, tapi kita tidak benar-benar mengenal diri kita sendiri dan tidak benar-benar merasakan kasih Tuhan secara mendalam. Bagian 3. Titik balik. Kisah pribadi Pete Scazzero. Mengapa pendeta Scazzero begitu peduli dengan isu spiritualitas dalam menghadapi melayanan? Karena dia pernah mengalaminya sendiri. Buku ini lahir dari sebuah krisis yang hampir menghancurkan segalanya. Inilah kisah Pete Scazzero. Dari luar, kehidupan Peter Scazzero tampak seperti impian setiap pemimpin Kristen. Selama bertahun-tahun,
Ia berhasil membangun gerejanya di New York menjadi sebuah pelayanan yang bertumbuh pesat dan penuh semangat. Dengan jadwal kerja 7 hari seminggu dan khotbah yang berapi-api, ia menjangkau banyak orang. Dan di atas kertas, semuanya terlihat sangat sukses. Namun di balik tembok gereja yang megah dan jemaat yang terus bertambah, ada sebuah kehancuran yang tak terlihat. Di dalam hatinya, Pete hancur. Ia terus-menerus diliputi kelelahan kronis dan amarah yang tak terkendali. Hubungannya dengan Tuhan yang tadinya intim, kini terasa seperti sebuah pekerjaan yang berat. Puncaknya, pernikahannya dengan istrinya Gary berada di titik terendah. Mereka mungkin hidup bersama, tetapi seperti dua orang asing di bawah satu atap. Kehancuran yang tersembunyi itu akhirnya meledak pada satu hari, menjadi titik balik yang menyakitkan. Gary, dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, berkata kepada Pete, "Aku berhenti. Aku tidak mau lagi menjadi bagian dari gereja ini jika itu berarti aku kehilangan diriku sendiri dan menghilangkan kamu." Keputusannya untuk mengundur dari kepemimpinan yang tidak sehat itu adalah upaya terakhirnya untuk menyelamatkan jiwanya dari kehancuran. Bagi Pete, kata-kata itulah sebuah pukulan telak yang menyadarkan. Dunia pelayanan yang ia bangun dengan susah payah ternyata sedang merusak orang yang paling ia kasihi. Momen inilah yang akhirnya memaksa Pete untuk berhenti total, menatap cermin dengan jujur, dan mengajukan pertanyaan paling menakutkan yang menjadi awal dari perubahannya. Apa yang salah dengan kepemimpinanku? Apa yang salah dengan spiritualitasku? Dari krisis inilah lahir gerakan Emotionally Healthy Spirituality, spiritualitas yang sehat secara emosi. Pete menyadari bahwa ia tidak bisa memimpin orang lain ke tempat yang ia sendiri belum pernah datangi. Ia tidak bisa memberikan kasih, sukacita, dan damai sejahtera jika ia sendiri tidak memilikinya. Ia harus kembali ke dasar. Ia harus belajar bagaimana mengintegrasikan kesehatan emosi dengan kedewasaan rohani. Perjalanannya inilah yang menjadi dasar dari 4 tugas utama seorang pemimpin yang sehat secara emosi. Bagian 4. Tugas batin 1. Hadapi sisi gelapmu. Face your shadow. Tugas pertama dan mungkin yang paling sulit bagi seorang pemimpin adalah keberanian untuk menghadapi sisi gelap dalam diri kita. Apa itu sisi gelap atau shadow? Pendeta Scazzero menjelaskan bahwa sisi gelap adalah semua bagian dari diri kita yang tidak kita sukai, yang kita sangkal, atau yang kita coba sembunyikan dari orang lain dan bahkan dari diri kita sendiri. Ini bisa berupa dosa-dosa tersembunyi. Ini bisa berupa rasa tidak aman, insecurity, kesombongan, ketakutan, atau kemarahan yang tidak kita akui. Ini juga bisa berupa luka-luka masa lalu dari keluarga kita yang belum pernah kita bereskan. Mengapa ini berbahaya bagi pemimpin? Pendeta Scazzero memberikan sebuah prinsip yang kuat. Apa yang tidak kita sadari dan tidak kita akui, itu akan mengendalikan kita. Seorang pemimpin yang tidak pernah menghadapi rasa tidak amannya akan selalu mencari validasi dari jemaatnya. Seorang pemimpin yang menyembunyikan kemarahannya bisa tiba-tiba meledak pada staf atau keluarganya. Seorang pemimpin yang membawa luka dari ayahnya mungkin akan mencari sosok ayah pada mentornya atau sebaliknya, sulit untuk tunduk pada otoritas. Sisi gelap ini akan bocor dan tanpa sadar meracuni kepemimpinan kita, tim kita, dan budaya gereja kita. Bagaimana caranya? Menghadapi sisi gelap membutuhkan kerendahan hati yang radikal. Ini berarti mengakui bahwa kita tidak sempurna. Kita punya dosa dan kelemahan sama seperti orang lain. Melihat ke belakang, berani melihat bagaimana pola asuh dan pengalaman masa lalu membentuk diri kita hari ini. Terbuka kepada orang lain. Memiliki beberapa teman terpercaya atau seorang konselor di mana kita bisa menjadi diri kita apa adanya tanpa topeng. Seorang pemimpin yang sehat bukanlah pemimpin yang tidak punya sisi gelap.
melainkan pemimpin yang sadar akan sisi gelapnya dan secara aktif membawanya ke dalam terang kasih Kristus setiap hari. Bagian 5. Tugas batin 2 bat. Memimpin dari pernikahan atau kelajangan Anda. Ini adalah salah satu wawasan pendeta Scazzero yang paling unik dan mengubah paradigma banyak pemimpin. Ia mengatakan, status hubungan kita, entah menikah atau lajang, adalah cerminnya paling jujur dari kesehatan rohani kita dan menjadi sumber utama dari kepemimpinan kita. Bagi yang menikah, pernikahan adalah api penyucian. Scazzero dengan jujur mengatakan bahwa pernikahan adalah tempat di mana semua sifat buruk, keegoisan, dan sisi gelap kita akan muncul ke permukaan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Prioritas pertama, pelayanan utama seorang pemimpin yang menikah bukanlah gerejanya, melainkan pernikahannya. Pasangan Anda adalah jemaat pertama Anda. Jika Anda gagal mengasihi dan melayani pasangan Anda, kesuksesan di mimbar adalah sebuah ilusi. Pernikahan yang sehat menciptakan kepemimpinan yang sehat. Ketika seorang pemimpin memiliki pernikahan yang sehat, penuh kasih, kejujuran, dan kerentanan, ia akan membawa energi yang sama ke dalam kepemimpinannya. Ia akan lebih berbelas kasihan, lebih sabar, dan lebih otentik. Sebaliknya, pernikahan yang penuh konflik dan kepalsuan akan menciptakan budaya yang sama di dalam gereja atau tim. Bagi yang lajang atau single, kelajangan bukan status menunggu. Budaya gereja sering kali melihat kelajangan sebagai masa transisi sebelum menikah. Scazzero menentang ini. Kelajangan adalah sebuah panggilan dan karunia yang utuh dari Tuhan. Sumber kekuatan. Seorang lajang yang sehat secara emosi, yang menemukan kepuasan dan identitasnya di dalam Kristus, bukan dalam pencarian pasangan, dapat memimpin dengan kebebasan dan fokus yang luar biasa. Hubungan mereka yang mendalam dengan Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Bahaya kelajangan yang tidak sehat. Sebaliknya, seorang lajang yang tidak sehat yang merasa kesepian, tidak utuh, dan terus-menerus mencari validasi dari hubungan romantis akan membawa kebutuhan itu ke dalam pelayanannya. Ia mungkin menjadi terlalu terikat pada orang lain, atau sebaliknya, menjadi penyendiri yang tidak bisa membangun komunitas. Intinya adalah, kita tidak bisa memisahkan kehidupan pribadi kita dari kehidupan pelayanan. Siapa kita di rumah, dalam hubungan kita yang paling intim, itulah yang akan terpancar keluar dan membentuk kepemimpinan kita. Bagian 6, tugas batin 3, melambat untuk bersekutu dengan Tuhan. Tugas ketiga adalah jantung dari seluruh buku ini. Ini adalah panggilan untuk melawan Tuhan terbesar dalam kepemimpinan modern, kesibukan. Pendeta Scazzero mengatakan bahwa banyak pemimpin Kristen yang kecanduan pada adrenalin dari aktivitas. Kita mengukur kerohanian kita dari seberapa banyak yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan dari seberapa dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Perbedaan antara melakukan untuk Tuhan, fokus pada hasil, angka, program, dan pencapaian. Doa menjadi daftar permintaan dan membaca Alkitab menjadi persiapan khotbah. Ini tidak salah, tapi jika hanya ini yang ada, kita akan kelelahan. Bersekutu dengan Tuhan, fokus pada hubungan. Tujuannya bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi untuk menikmati hadirat Tuhan itu sendiri. Ini adalah tentang menjadi, bukan melakukan. Bagaimana cara melambat? Scazzero memperkenalkan kembali praktik spiritual kuno yang disebut spiritualitas kontemplatif. Ini bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan cara-cara yang telah digunakan oleh orang-orang Kristen selama berabad-abad untuk melambat dan merasakan hadirat Tuhan. Keheningan dan kesendirian, silence and solitude, secara sengaja menyisihkan waktu setiap hari, bahkan hanya beberapa menit, untuk diam sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tanpa doa permintaan, tanpa membaca, hanya diam dan mendengarkan. Ini sangat sulit bagi pemimpin yang terbiasa aktif, tetapi di dalam keheningan inilah kita bisa mendengar suara Tuhan yang lembut dan menemukan istirahat bagi jiwa kita. Doa saat teduh, the daily office. Ini adalah praktek berhenti sejenak di tengah kesibukan hari, misalnya pagi, siang, dan malam, untuk berdoa dan memusatkan kembali hati kita kepada Tuhan. Ini seperti jangkar rohani yang menjaga kita tetap terhubung dengan Tuhan di sepanjang hari, bukan hanya saat waktu teduh di pagi hari. Melambat bukanlah tanda kemalasan,
Justru ini adalah tindakan keberanian untuk melepaskan kontrol dan mengakui bahwa pekerjaan ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dari tempat persekutuan yang dalam inilah akan lahir pekerjaan yang benar-benar bertahan lama dan berbuah. Bagian 7. Tugas batin 4. Menikmati Sabat. Practice Sabbath Delight. Pendeta Scazzero memberikan satu bab penuh untuk membahas satu praktik yang menurutnya paling transformatif, namun paling sering diabaikan oleh para pemimpin. Bagi banyak dari kita, Sabat hanyalah hari libur atau hari di mana kita bekerja paling keras di gereja. Scazzero mengatakan ini adalah pemahaman yang keliru. Sabat sejati adalah sebuah karunia revolusioner dari Tuhan untuk membebaskan kita dari tirani pekerjaan dan pencapaian. 4 elemen Sabat sejati. Pendeta Scazzero menguraikan Sabat dalam 4 kata kerja penting. Yang pertama, berhenti. Ini lebih dari sekedar tidak bekerja. Ini berarti berhenti dari semua pekerjaan, termasuk pekerjaan rumah, membalas email, memikirkan strategi pelayanan, dan bahkan pekerjaan yang kita nikmati. Ini adalah tindakan keimanan yang radikal yang menyatakan, dunia tidak akan hancur jika aku berhenti selama 24 jam. Tuhan yang memegang kembali. Yang kedua, beristirahat. Ini adalah tentang memulihkan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Ini bisa berarti tidur siang, membaca buku yang menyenangkan, bukan buku teologi, berjalan-jalan di alam, atau melakukan hobi yang kita sukai. Tujuannya adalah untuk mengisi kembali energi kita. 3. Bersukacita, delight. Ini adalah bagian yang paling sering kita lupakan. Sabat adalah hari untuk bersukacita dan menikmati hal-hal baik yang Tuhan berikan. Ini bisa berarti makan makanan yang lezat, bermain dengan anak-anak tanpa gangguan, menikmati keindahan seni atau musik, dan tertawa bersama teman-teman. Ini adalah tentang merasakan dan merayakan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. 4. Merenung, contemplate. Ini adalah tentang menikmati persekutuan dengan Tuhan tanpa agenda. Menghabiskan waktu dalam penyembahan, doa syukur, dan hanya menikmati hadiratnya. Ini adalah puncak dari Sabat. Mengapa Sabat begitu sulit bagi pemimpin? Sabat menantang berhala terbesar kita, produktivitas, dan nilai diri yang didasarkan pada pencapaian. Berhenti terasa seperti tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tapi Scazzero menegaskan, seorang pemimpin yang tidak tahu cara berhenti adalah pemimpin yang berbahaya. Ia akan memimpin dari ketiadaan dan pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Mempraktikkan Sabat adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk melawan budaya kesibukan dan untuk melatih jiwa kita agar berakar pada kasih karunia Tuhan, bukan pada hasil kerja kita. Bagian 8. Dampak pada kehidupan luar. Oke, kita sudah membahas 4 tugas batin yang fundamental. Mungkin Anda bertanya, lalu apa hubungannya dengan cara saya memimpin rapat, membuat keputusan, atau membangun tim? Pendeta Scazzero mendedikasikan bagian terakhir bukunya untuk menunjukkan bagaimana kehidupan batin yang sehat akan secara drastis mengubah kehidupan luar atau praktik kepemimpinan kita. Perubahan praktis dari pemimpin yang sehat, perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbeda. Pemimpin yang tidak sehat sering membuat rencana karena rasa cemas dan takut gagal. Pemimpin yang sehat membuat rencana dari tempat persekutuan dengan Tuhan. Mereka berdoa, mendengarkan, dan membuat keputusan dengan damai sejahtera, bukan karena tekanan untuk membuktikan diri. Budaya dan tim yang berbeda. Pemimpin yang tidak sehat menciptakan budaya yang berfokus pada hasil. Orang-orang dihargai karena apa yang mereka lakukan, bukan karena siapa mereka. Ini menciptakan kelelahan dan persaingan. Pemimpin yang sehat menciptakan budaya yang berfokus pada kasih.
Mereka menghargai orang di atas program. Mereka membangun tim yang otentik, di mana ada ruang untuk kelemahan dan pertumbuhan. Penggunaan kuasa dan batasan yang berbeda. Pemimpin yang tidak sehat seringkali haus kuasa karena rasa tidak aman, atau sebaliknya, takut pada kuasa, takut membuat keputusan sulit. Pemimpin yang sehat memahami bahwa kuasa adalah permata layanan dari Tuhan. Mereka menggunakannya dengan bijaksana, rendah hati, dan yang terpenting, mereka memiliki batasan yang jelas. Mereka tahu kapan harus berkata tidak untuk melindungi panggilan dan keluarga mereka. Cara mengakhiri sesuatu yang berbeda. Pemimpin yang tidak sehat seringkali buruk dalam menghadapi akhir. Entah itu akhir dari sebuah program atau ketika seorang staf harus pergi. Mereka mungkin menyangkal, menghindar, atau mengakhirinya dengan buruk. Pemimpin yang sehat memahami bahwa akhir dan kehilangan adalah bagian dari hidup di dunia yang telah jatuh. Mereka menghadapi akhir dengan jujur, mengizinkan adanya proses berduka, dan memimpin orang lain melewatinya dengan penuh harapan kepada Tuhan. Intinya, setiap aspek praktis dari kepemimpinan kita, mulai dari cara kita memimpin rapat hingga cara kita memecat seseorang, akan menjadi cerminan langsung dari apa yang terjadi di dalam jiwa kita. Kepemimpinan yang sehat mengalir dari dalam keluar. Bagian 9. Kesimpulan. Kepemimpinan Anda dimulai dari dalam. Kita telah melakukan perjalanan yang dalam bersama Pendeta Peter Scazzero. Kita telah melihat diagnosis yang menyakitkan tentang kepemimpinan yang tidak sehat. Dan kita telah dibekali dengan peta untuk sebuah perjalanan menuju kesehatan jiwa. Jika ada satu pesan utama yang harus kita bawa pulang dari buku The Emotionally Healthy Leader, pesan itu adalah ini. Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Anda tidak bisa memimpin orang lain ke dalam persekutuan yang dalam dengan Kristus jika Anda sendiri tidak memilikinya. Warisan terbesar yang bisa Anda tinggalkan sebagai seorang pemimpin bukanlah gereja yang besar, tim yang sukses, atau buku yang laris. Warisan terbesar Anda adalah diri Anda sendiri yang telah diubah oleh kasih Yesus. Seorang pribadi yang utuh yang memimpin dari kelimpahan persekutuannya dengan Bapa. Mari kita ingat kembali 4 tugas batin yang menjadi fondasi kepemimpinan yang sehat. Hadapi sisi gelap Anda, akui kelemahan dan luka Anda, memimpin dari pernikahan atau kelajangan Anda, prioritaskan hubungan Anda yang paling intim, melambat untuk bersekutu dengan Tuhan, pilih menjadi di atas melakukan. Nikmati Sabat, belajarlah untuk berhenti, beristirahat, dan bersukacita. Ini bukanlah sebuah daftar tugas yang harus dicentang, melainkan undangan seluruh hidup untuk sebuah perjalanan ke kedalaman bersama Kristus. Perjalanan ini mungkin lambat, mungkin sulit, tetapi ini adalah satu-satunya jalan menuju kepemimpinan yang tidak hanya berhasil, tetapi juga bertahan lama dan benar-benar memuliakan Tuhan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus saya lakukan, melainkan siapakah saya di hadapan Tuhan. Mari kita mulai dari sana. Tuhan memberkati. Pertanyaan untuk diskusi. Dari gejala-gejala pemimpin yang tidak sehat secara emosi, mana yang paling sering Anda lihat atau rasakan dalam kehidupan Anda atau komunitas Anda? Tugas batin mana? Menghadapi sisi gelap, memimpin dari relasi, melambat, atau sabat yang terasa paling menantang bagi Anda saat ini. Mengapa? Pendeta Scazzero mengatakan pernikahan atau kelajangan kita adalah cermin kesehatan rohani kita. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini dalam konteks kepemimpinan Anda? Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mulai melambat dan lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya melakukan sesuatu untuknya? Bagaimana kita bisa menciptakan budaya yang lebih sehat secara emosi di dalam gereja, tim, atau keluarga kita?